Silakan duduk saudaraku. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Ya, saya akan lanjutkan seri khotbah saya tentang bagaimana ya kita bisa menjadi teladan, ya, bagaimana bisa menjadi teladan. Saudaraku sekalian, minggu lalu kita telah belajar bahwa untuk menjadi teladan maka harus ada hal yang bisa diikuti, ya. Jadi artinya di dalam kehidupan kita harus ada teladan yang bisa diikuti di dalam kehidupan kita. Jadi artinya orang-orang menemukan ya ada teladan di dalam hidup kita sehingga orang bisa belajar dan kita punya hidup bisa dijadikan panutan. Oke. Nah, di minggu ini saya akan lanjutkan dengan poin yang kedua, ya. Untuk menjadi teladan maka ya kita harus mengerti bahwa setiap kata atau perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita itu harus jadi teladan. Oke? Ya, harus jadi teladan. Kita mulai dengan firman Tuhan di 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Amin. Saudaraku sekalian, untuk mengerti bagaimana menjadi teladan, maka kita tahu bahwa kita harus memiliki teladan di berbagai hal, ya, di berbagai bagian hidup kita. Jadi saudaraku sekalian, kita tidak bisa memiliki teladan ya hanya di dalam bagian-bagian tertentu di dalam kehidupan kita, ya. Wah, menurut saya ini mudah, ya. Ini saya suka. Saya mau ya ada teladan di sini, ya. Saya mau jadi teladan di sini. Tapi ya hal yang lain ya saya tidak suka, saya nggak mau, ya. Saya tidak mau menjadi teladan di sana. Perhatikan saudaraku sekalian, ini bukan namanya teladan. Saya berikan contoh. Saudaraku sekalian, Anda seorang yang suka sekali ya bersih, suka rapi gitu loh, ya. Jadi ya tempat kerja Anda, di meja kerja Anda, kemudian ya di kantor, di office Anda atau di rumah Anda itu waduh, itu bersih sekali. Anda selalu bersihkan dan ya semuanya Anda buat jadi begitu rapi. Ya, Anda selalu melakukannya, Anda selalu ya membuat meja kerja Anda, office Anda, rumah Anda bersih, kelihatannya rapi, tertata dengan sangat rapi. Dan setiap orang yang melihat, wah tempat kerjamu, wah mungkin meja kerjamu, ya kantormu, rumahmu, orang-orang berkata, wah ini luar biasa. Ya, ini orang, aduh hebat sekali, dia orang bersih, rapi sekali, ya. Dan orang-orang melihat teladanmu seperti ini, ya orang berkata, wow ini luar biasa, saya itu pingin tuh, saya pingin seperti dia, wah bisa rapi begitu, bisa bersih selalu, ya. Saudaraku sekalian, di sisi ini, wow, Anda punya teladan luar biasa. Tetapi di sisi yang lain, saudaraku sekalian, ketika teman-teman Anda atau famili Anda, ya mengajak Anda untuk ya keluar makan malam atau mereka mengundang Anda untuk ya hadir dalam acara ya ulang tahun mereka atau acara keluarga mereka. Saudaraku sekalian, Anda selalu telat nyampenya. Ya, acara udah mulai, Anda baru sampai, ya. Saudaraku sekalian, setiap kali acara mau mulai, wah mesti nunggu. Wah, waduh Kak, Anda belum nyampe. Dan bukan saja ke acara keluarga, ke banyak hal, ya. Ibadah hari Minggu ke gereja juga suka telat. Saudaraku sekalian, untuk hal ini Anda merasa, wah saya nggak perlu jadi teladan. Ya, untuk ya acara-acara seperti ini saya datang terlambat nggak apa-apa, saya nggak perlu jadi teladan. Perhatikan saudaraku, yang namanya teladan, ya, yang namanya teladan itu berarti seluruh hidup kita, seluruh bagian hidup kita itu adalah sebuah contoh yang baik untuk ditiru oleh orang lain. Jadi kita nggak bisa pilah-pilah gitu loh, ya.
kita nggak bisa pilih-pilih. Wah, yang ini perlu jadi teladan, yang ini tidak perlu menjadi teladan. Nggak bisa, saudaraku. Ya, perhatikan. Firman Tuhan kita baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 bagian B tadi, ya, itu adalah didikan, pengajaran dan nasihat Paulus kepada Timotius agar Timotius itu bisa menjadi teladan di dalam berbagai hal atau di dalam seluruh hidupnya. Saya percaya saudaraku sekalian bahwa ya, didikan, pengajaran dan nasihat Paulus itu bukan hanya untuk Timotius pada saat itu, tapi juga untuk Anda dan saya pada hari ini. Agar kita bisa punya teladan di dalam seluruh kehidupan kita. Ya, kita bisa punya teladan di dalam berbagai bagian hidup kita. Itu penting sekali saudaraku. Ya, karena itu saya rindu sekali ya kita mengerti bahwa ketika kita rindu untuk punya teladan, ya maka perhatikan di dalam perkataan, di dalam kita punya tingkah laku, di dalam perbuatan, ya kita mesti benar-benar ada teladan. Perhatikan, 3 hal ini, ya perkataan, tingkah laku, perbuatan, itu mewakili hidup kita. Kenapa saya berkata dengan demikian? Dengan kata lain, melalui kita punya perkataan, ya, melalui kita punya tingkah laku, melalui perbuatan, kita itu dikenal. Ya, kita dikenal dengan kata lain bahwa kita dikenal ya dari perkataan kita. Kalau ya kita selalu mengatakan hal-hal yang baik atau hal yang kotor, ya orang akan berkata, waduh, lu lihat, tuh omongannya nggak tahan, ya, waduh kalau dia begitu buka mulut, ya dari 10 kata, 8 kata itu kata-kata yang kotor. Artinya apa? Melalui perkataan kita orang mengenal kita, waduh ini orang omongannya itu nggak bagus. Atau tingkah laku kita, perbuatan kita, lu lihat hidupnya, lu lihat perbuatan, lu lihat tangkel, aduh tuh perbuatannya tuh jahat sekali. Lu lihat tingkah lakunya, waduh tingkah lakunya itu, aduh genit sekali. Lengkap kan? Jadi 3 hal ini kita perlu perhatikan baik-baik, perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Karena melalui ketiga hal ini, itu menjelaskan siapa kita. Jadi orang mengenal kita dari apa yang kita katakan. Dan bagaimana kita punya tingkah laku. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita berbicara ya bahwa kita perlu menjadi teladan di dalam hal ini, khususnya ya dalam perkataan, saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita, keseharian kita, maka kita harus selalu berkata-kata dengan kata yang bijak, kata yang baik, ya, kata yang penuh hikmat, yaitu kata-kata yang berasal daripada Tuhan, supaya orang-orang yang mendengar ya itu bisa diberkati. Dan saudaraku sekalian, kita harus menghindari ya perkataan-perkataan yang ya membuat sakit hati, iri hati, benci, dendam, kemudian ya kita perlu menghindari perkataan-perkataan yang sombong, angkuh, ya serta ya perkataan dapat menimbulkan perselisihan, menimbulkan ya permusuhan, menimbulkan perkataan. Kalau kita memang rindu menjadi teladan di dalam hal ini, Paulus mengajar kita, saudaraku sekalian sebagai orang percaya, Paulus berkata jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari bibir mulut kita. Coba kita perhatikan di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Ya, kitab Efesus 4:29 firman Tuhan berkata apa? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Karena itu saudaraku sekalian, hari ini Anda sebagai orang Kristen, baik Anda sebagai pelayan, Anda sebagai anggota tim praise and worship, Anda sebagai ketua sel, Anda sebagai guru sekolah minggu, Anda sebagai jemaat, saudaraku sekalian perhatikan, kita semua harus berhati-hati dengan kita punya perkataan. Saya berikan contoh, saya ambil tim PW saja dah. Ya, nah saya ambil contoh. Saudaraku sekalian, mungkin Anda sebagai salah satu anggota tim praise and worship,
Ya, mungkin Anda seorang worship leader, singer, mungkin Anda seorang pemusik, ya, mungkin Anda seorang penari, ya. Perhatikan, Anda memuji Tuhan di hadapan jemaat, Anda membawa jemaat untuk memuji Tuhan. Anda menyanyikan pujian, ya, pengagungan, ya, di atas panggung. Anda membawa korban persembahan pujian, itu korban bibir dan mulut Anda kepada Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan Anda sehari-hari, mulut yang sama dipakai untuk memuji Tuhan. Anda pakai itu gosip. Anda pakai untuk memfitnah. Anda pakai untuk membicarakan hal yang tidak baik tentang orang lain. Ya, mungkin Anda membicarakan hal yang tidak baik tentang ya teman kerjamu, ya mungkin teman kuliahmu, ya mungkin bosmu atau tempat kerjamu, atau bahkan mulut yang sama Anda pakai itu membicarakan, ya, membahas yang tidak baik tentang pemimpin rohanimu. Mungkin di belakangnya ada yang membicarakan bau susumu, siapa tahu. Amin, saudaraku. Atau contoh yang lain, saya pakai anggota, ya ketua kesan, ya. Sekarang ketua kesan kita mungkin beberapa, tapi mungkin suatu hari nanti ya ketua kelompok sel kita akan banyak. Ya, ketua komsel kita, ketua kesan kita mungkin bisa belasan, bisa berpuluh-puluh. Ya, perhatikan. Contoh Anda seorang ketua kesan, ketua sel. Dalam pertemuan kelompok sel Anda mengajar anak-anak sel Anda untuk melakukan hal yang baik, untuk melakukan hal yang benar. Dalam pertemuan kelompok sel, ya Anda mengajarkan begitu luar biasa, ya sehingga anak-anak sel Anda tuh dikuatkan. Tapi saudaraku sekalian, di luar pertemuan aktivitas rohani, di dalam kehidupanmu sehari-hari, kembali mulut yang kau pakai itu mengajar. Saudaraku sekalian, itu Anda pakai untuk gosip. Anda pakai untuk ya menjelekkan orang lain. Ya, Anda pakai untuk memfitnah. Anda pakai untuk menjelekkan teman kerjamu, teman kuliah, ya mungkin juga teman sepelayanan, ya, atau mungkin juga pemimpin rohanimu, Anda jelek-jelekin. Saudaraku sekalian, perhatikan, ini hal yang sangat amat penting untuk kita mengerti. Kalau kita rindu untuk memiliki teladan di dalam perkataan, maka perhatikan, ya, kata-kata yang keluar di dalam mulut kita yang setiap hari, apa yang kita katakan. Coba perhatikan hari ini, ya kata-kata yang keluar dari mulut kita tuh membangun orang, ya menguatkan orang, memberikan orang pengharapan, atau kata-kata kita itu menarik orang ya untuk jatuh bersama-sama dalam ya jurang dosa. Apakah perkataan kita ya itu merusak image orang? Kalau Anda rindu punya teladan di dalam perkataan, mari biarlah kata-katamu adalah kata-kata yang menghibur, kata-kata yang memberi kekuatan ya kepada mereka yang lemah, kata-kata yang baik, kata-kata yang menjadi berkat, kata-kata yang memuliakan Allah. Nah, kalau kita punya perkataan selalu begitu, saya percaya bahwa dalam hal perkataan orang tidak pernah akan meragukan engkau. Di dalam dan melalui perkataanmu, orang akan tahu engkau itu siapa. Amin saudaraku. Oleh sebab itu mari kita belajar. Belajar agar kita sungguh-sungguh ya memiliki teladan di dalam perkataan kita. Ya, agar kita punya hidup menjadi berkat. Ya. Nah, saudaraku sekalian, selain di dalam perkataan, perhatikan ya. Kita juga perlu menjadi teladan di dalam kita punya tingkah laku dan perbuatan. Paulus ya mengajar Timotius dan Paulus rindu supaya Timotius itu bisa menjadi teladan di dalam tingkah laku dan perbuatannya. Kenapa? Karena hal ini bukan saja penting untuk pelayanan Timotius, tetapi hal ini adalah agar Timotius itu bisa berkenan kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, perkenanan Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya. Perkenanan Tuhan itu sangat amat penting untuk kita.
Kenapa? Karena ketika hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, maka hidup kita benar di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, tingkah laku dan perbuatan yang baik dan benar itu adalah kesukaan Tuhan. Amin saudaraku, ya. Dan itu akan mendatangkan berkat yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Banyak orang tidak menyadari bahwa tingkah laku dan perbuatan mereka itu bisa mendatangkan berkat Tuhan. Dan saya mau tegaskan bahwa perhatikan tingkah laku dan perbuatanmu. Karena ketika tingkah laku dan perbuatanmu berkenan kepada Tuhan, berkat Tuhan akan datang di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, jauhkan diri kita dari tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik. Contoh seperti bersungut-sungut, ya, kemudian memberontak, kemudian ya munafik. Itu adalah tingkah laku, itu adalah perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan masalahnya hari ini banyak sekali orang Kristen tidak menyadari, tidak sadar bahwa mereka sebenarnya ya tidak mempunyai teladan di dalam mereka punya tingkah laku dan perbuatan. Karena banyak orang Kristen sering bersungut-sungut saudaraku. Ya. Ada yang bersungut-sungut seperti ini, lihat. Sampai hari ini mana berkat Tuhan yang luar biasa. Mana berkat Tuhan yang nyata itu turun dalam hidup saya. Atau ada yang bersungut-sungut. Lihat, hidup saya semakin hari semakin susah, semakin sengsara. Ya. Setiap hari bersungut-sungut. Susah hidup sini. Gak ada sukacita, gak ada bahagia. Nah saudaraku sekalian, perhatikan. Mulut yang kau pakai untuk memuji Tuhan. Mulut yang kau pakai untuk berdoa. Mulut yang kau pakai untuk kata shalom. Mulut yang kau pakai untuk berkata amin. Tapi mulut yang sama, engkau pakai untuk bersungut-sungut. Saudaraku sekalian. Bagaimana ini bisa berkenan kepada Tuhan? Atau banyak orang Kristen gak sadar kalau mereka itu suka memberontak. Saya berikan contoh. Saudaraku sekalian, contoh ketika gereja mengumumkan, wah dibutuhkan dana, kita mau renovasi mungkin guru, ya ruang sekolah minggu, contoh kita mau renovasi. Saudaraku sekalian, begitu engkau dengar, ya engkau langsung chat, keluarkan chat, chatnya mana? Ke teman, ya ke teman ada sesama jemaat, langsung ada chatting, lu dengar tuh, ada pengumuman lagi tuh, ya ada renovasi lagi. Gue bingung, gak habis-habisnya tuh renovasi tuh, persembahan lagi tuh, persembahan lagi. Ya, kali ini kita nggak perlu ikut ya. Ya kita nggak usah ikut persembahan, kita nggak usah dukung. Ya nggak habis-habisnya. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ya, banyak orang tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah bentuk pemberontakan atau contoh pengumuman. Ya, waduh, gereja memberikan pengumuman, ada kebaktian khusus, ada pengajaran. Ya. Hari ini, ya diundang datang jemaat, langsung kau chatting temanmu. Aduh, pengajaran lagi, udah gak usah ikut, sama aja. Ya, sama aja yang diajarin paling ngapain? Ya suruh kita mengasihi Tuhan, suruh kita bayar harga, suruh kita setia, udah gak perlu ikut, ngapain pengajaran? Yuk kita, ya ingat ya, nanti Selasa malam kita pergi makan. Ya, ada tempat baru loh, kita pergi makan, nanti saya jemput. Nanti Rabunya, wah ada film baru, ya itu Marvel yang terbaru keluar, kita nonton ya Rabu, pengajaran gak usah. Perhatikan saudaraku, sederhana sekali. Anda tidak mau kasih persembahan, gak ada masalah, gak ada urusan sama gereja. Anda gak mau ikut kebaktian pengajaran, kebaktian khusus, gak ada urusan, gak ada masalah dengan gereja. Nah, tapi satu hal yang saya mau katakan, bahwa Anda perlu mengerti, ya, bahwa di mata Tuhan yang Anda lakukan itu sebuah pemberontakan. Jadi dengan kata lain, kalau hari ini kalau Anda mau berontak, Anda mau jatuh di dalam salah, dalam dosa, mari belajar bijak, jangan ajak-ajak orang lain. Jangan bawa orang lain, jangan libatkan orang lain. Nangkap?
Kalau mau berontak, berontak sendiri. Jangan celakakan orang lain. Kalau tidak mau berkenan kepada Tuhan, udah sendiri aja. Jangan ajak orang lain, kan kasihan yang lain. Nangkap kan? Jadi saudaraku sekali, kita belajar. Ketika kita memberontak, hidup kita nggak berkenan kepada Tuhan. Atau munafik. Ya, munafik. Wah, di depan orang, di depan kita baik sekali. Ya, baik sekali, sopan sekali. Ya, di depan bos, di depan bos pokoknya baik sekali. Pokoknya rendah hati, santun orang bilang. Ya, tapi di belakang bos, berubah 180 derajat. Ya, ngomongin bos, ngomongin ya jelek-jelekin. Pokoknya habis-habisan lah dikata-katain. Ya, itu munafik. Di depan sama di belakang berbeda. Kita tidak boleh begitu. Di depan mertua, ya baik sekali. Tapi di belakang mertua, dia habisin tuh mertua. Nanggap kan? Kita jangan jadi orang yang munafik. Atau suami istri ketika di luar, ya di depan teman-teman atau lagi sama teman-teman, kelihatan mesra, baik, romantis. Tapi begitu pulang ke rumah, berubah 180 derajat. Cuek, dingin, ya. Pokoknya kasar gitu loh. Ya, itu munafik. Perhatikan saudaraku sekalian. Saya percaya kita semua ingat, ya. Ingat akan tingkah laku dan perbuatan ya orang-orang Israel yang Tuhan bawa keluar dari Mesir. Saudaraku sekalian, sejarah Alkitab mengatakan bahwa mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Karena perbuatan, karena tingkah laku mereka itu tidak berkenan, tidak baik di hadapan Tuhan. Mereka selalu bersungut-sungut, mereka selalu memberontak, mereka selalu munafik di hadapan Tuhan. Karena itu di dalam Kisah Rasul 13 ayat 18, Alkitab berkata apa? 40 tahun lamanya Tuhan sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Bayangkan. 40 tahun lamanya Tuhan sabar, ya. Kenapa bisa demikian? Karena perkataan, tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik dan yang tidak benar, maka perhatikan Tuhan itu kemudian menghukum dan menghajar ya semua orang Israel generasi pertama. Ya. Generasi pertama yang keluar, ya, generasi pertama dewasa ya, yang keluar dari tanah Mesir. Saudaraku sekalian, mereka semua mati di padang gurun. Mereka semua mati. Harusnya mereka adalah generasi penerima janji Tuhan yang luar biasa. Tetapi karena perkataan mereka, tingkah laku mereka, perbuatan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu Tuhan kemudian menghapus mereka, mendelete mereka dari list penerima janji yang luar biasa. Perhatikan saudaraku sekalian, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada satu hal pun, tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menghalangi kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Dengarkan baik-baik. Kalau hari ini kita punya hidup, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan itu bisa mencabut, Tuhan itu bisa mendelete, menghapus kita dari list penerima janji Tuhan yang luar biasa atas kehidupan ini. Kalau soal pemeliharaan Tuhan, Tuhan tetap pelihara hidupmu. Tuhan pelihara hidupmu. Tapi untuk diberkati luar biasa, enggak. Karena hidupmu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan kalau pelihara, Tuhan pelihara. Tuhan pasti pelihara kita, orang percayanya. Tapi untuk berkat Tuhan. Untuk diberkati luar biasa. Itu berbeda. Kita perlu bisa berkenan kepada Tuhan.
perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Saudaraku sekalian, jadi orang Kristen mudah nggak? Saya katakan gampang-gampang susah, gamsus, saudaraku. Ya, gampang-gampang susah. Tapi kalau engkau ingin benar, gampang. Engkau mau setia, sebenarnya gampang untuk hidup sebagai orang Kristen. Kalau engkau mau disiplin, gampang jadi orang Kristen. Tapi kalau engkau memang ya pada dasarnya nggak pengen benar, ya kalau engkau memang pada dasarnya nggak bisa setia, nggak bisa disiplin, susah jadi orang Kristen. Susah. Kenapa? Karena kalau sebagai orang Kristen hidupmu mesti benar. Tapi kalau engkau tidak pengen hidupmu benar, susah jadi orang Kristen. Orang Kristen mesti baik. Kalau engkau nggak pengen jadi orang baik, susah jadi orang Kristen. Amin saudaraku. Kalau kita rindu menjadi teladan, kita harus mengerti bahwa untuk menjadi teladan, seluruh hidup kita harus merupakan teladan yang baik dan benar, yang bisa merupakan contoh bagi orang lain. Bukan hanya dalam hal tertentu saja yang menjadi contoh, tapi keseluruhan. Saya tutup poin yang kedua ini dengan sebuah quote. Oke, perhatikan. Quote-nya seperti ini. Satu teladan yang baik dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan, maupun sifat atau perangai yang dapat ditiru atau dicontoh akan lebih berarti dibandingkan dengan ribuan nasihat yang tidak dapat dilihat atau dirasakan oleh orang lain. Saya rindu Anda mengerti, perhatikan baik-baik. Amin. Ya, jadi ketika kita berbicara bagaimana menjadi teladan, maka Anda harus menjadi teladan di dalam perkataan, tingkah laku, dan perbuatan. Jadi keseluruhan hidupmu. Kenapa? Karena ketiga hal ini mewakili seluruh hidup kita. Ya, seperti yang saya katakan, melalui perkataan, melalui tingkah laku, melalui perbuatan kita dikenal siapakah kita. Saya lanjutkan poin yang ketiga, ya, bagaimana menjadi teladan. Poin yang ketiga, bagaimana menjadi teladan adalah harus ada praktek dari teladan ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain bahwa praktek dari teladan harus terlihat di dalam keseharian hidup kita. Kita perhatikan firman Tuhan, saya ajak Anda membaca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Kitab 2 Timotius ayat 3:10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Perhatikan, Timotius bisa mengikuti teladan hidup Paulus karena teladan kehidupan Paulus itu terlihat dengan sangat amat jelas setiap hari oleh Timotius ketika mereka bersama-sama. Ya. Setiap kali ketika mereka bersama-sama, Timotius melihat dengan mata kepala sendiri tentang bagaimana cara hidupnya Paulus, bagaimana cara hidupnya, hatinya melayani, bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Oh, semua yang dia lakukan, dia lihat. Dia lihat. Ya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, perhatikan, Timotius tinggal mencontoh. Ya, mencontoh cara dan gaya hidup Paulus. Kenapa? Karena dari hidup Paulus dia menemukan ya, apapun yang Paulus ajarkan, katakan itu ada di dalam perilaku kehidupan, perbuatannya Paulus. Jadi setiap kali Paulus mengunjungi Timotius, ya Timotius menemukan hal yang sama. Contoh. Beberapa bulan yang lalu Paulus datang mengunjungi Timotius. Timotius lihat, oh gaya cara hidup Paulus begitu. Beberapa bulan kemudian dia datang mengunjungi Timotius. Timotius melihat hal yang sama. Setiap kali. Ketika Paulus mengunjungi Timotius dalam melayani bersama-sama, Timotius melihat begitulah hidup Paulus. Bukan berarti, 3 bulan yang lalu ya Paulus datang mengunjungi Paulus. Sekarang 3 bulan setelah itu, Timotius menemukan kok hidup Paulus berbeda. Enggak saudaraku. Setiap kali mereka ada bersama, melayani bersama-sama, Timotius menemukan hidup Paulus sama.
Paulus memiliki teladan, praktek dari teladan yang bisa ditemukan, bisa dilihat oleh siapapun. Oleh sebab itu perhatikan, Paulus berani berkata kepada Timotius, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Ketika Timotius mengikuti semua teladan dari Paulus, yaitu apa yang Paulus ajarkan, dia praktek dalam hidupnya. Lalu Paulus juga melihat dan menemukan ya bahwa Timotius ya itu melakukan semua yang Paulus ajarkan. Timotius melakukan, menjalani kehidupan sebagaimana Paulus itu hidup. Sehingga Paulus berani mengatakan, engkau telah mengikuti. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika kita berbicara mengenai teladan kehidupan, kita perlu mengerti bahwa teladan kehidupan kita itu harus merupakan sebuah contoh yang bersifat konstan atau bersifat kontinuitas, yaitu sesuatu yang terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Jadi teladan adalah sesuatu yang terus-menerus berlangsung. Kita tidak bisa berkata bahwa hari ini ya 3 hari ini, waduh, kita menampilkan teladan, kita punya teladan yang sangat luar biasa, sangat baik, sangat benar yang bisa dilihat oleh orang-orang. Tapi 2 hari kemudian kita sama sekali nggak punya teladan yang baik dan benar. Nggak bisa begitu. Namanya teladan sifatnya itu konstan. Kalau kita punya hidup yang baik dan benar, maka kehidupan baik dan benar itu harus terus berlangsung, terus berlangsung, terus berlangsung. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Ya, saya tidak tahu apakah Anda ingat bahwa teladan itu atau hidup yang berdampak itu tidak ada expired date-nya. Teladan itu tidak ada expired date-nya, saudaraku. Ya, teladan itu tidak ada kadaluarsanya. Kita tidak bisa berkata, oh, gua telah menjadi teladan 2 tahun, udah cukup. Enggak, saudaraku. Ya, teladan itu tidak ada batas waktu. Teladan ada sesuatu yang terus mengalir keluar seperti mata air di dalam kehidupan kita. Orang-orang akan melihat kehidupan kita, perkataan, tingkah laku, perbuatan kita, hal-hal yang baik dan positif selalu, setiap hari, senantiasa keluar, mengalir keluar. Terus menerus mengalir keluar. Dan dengan demikian, orang akan menemukan bahwa kita ini adalah orang benar. Kita ini adalah orang baik. Kita ini adalah anak Tuhan. Amin, saudaraku. Perhatikan, saudaraku sekalian, untuk membangun teladan yang bisa terlihat di dalam kehidupan sehari-hari, perhatikan, maka Anda harus mulai dengan 3 hal ini. Menghormati orang tua, mengasihi sesama, dan mengasihi Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, untuk membangun sebuah teladan yang bisa terlihat setiap hari, ada prakteknya, maka harus dimulai dengan menghormati orang tua, mengasihi sesama, dan mengasihi Tuhan. Kenapa? Saudaraku sekalian, kita punya orang tua, ya, bagi yang masih punya. Saudaraku sekalian, saya percaya bahwa menghormati orang tua, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, itu adalah satu hal yang harus selalu kita lakukan. Setiap hari harus kita lakukan. Dan itu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena anak-anakmu akan melihat engkau menghormati orang tuamu. Pembantumu, tetanggamu, supirmu, orang kantormu akan melihat engkau orang yang menghormati orang tuamu. Mengasihi sesama juga sama. Anak-anakmu akan melihat. Orang-orang sekitarmu akan melihat engkau mengasihi sesamamu. Mengasihi Tuhan juga demikian. Ketiga hal ini adalah sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melakukan
Hal ini menghormati orang tua kita selalu. Mengasihi sesama kita selalu, mengasihi Tuhan selalu. Orang-orang akan melihat. Ini adalah sebuah hal, sebuah perbuatan yang baik dan benar yang bisa ditemukan di dalam kehidupan kita. Saya percaya ini adalah sebuah dasar yang sangat penting. Kalau engkau tidak bisa menghormati orang tuamu, bagaimana anak-anakmu akan menghormati engkau? Bagaimana orang lain akan menghormati engkau? Bagaimana orang bisa melihat sesuatu yang benar daripadamu? Ya, gimana mau disebut orang benar? Menghormati orang tua aja enggak? Nangkap kan? Mengasihi sesama aja enggak bisa. Mengasihi Tuhan apalagi? Kalau kita tidak bisa melakukan ketiga hal ini, orang tidak bisa menemukan yang baik dan benar. Hidup kita tidak punya teladan. Saudaraku sekalian, perhatikan. Teladan itu bukan teori, bukan hanya sekedar kata-kata. Tapi teladan itu adalah sebuah bentuk praktek, sebuah bentuk karya nyata yang terlihat. Kalau hidup kita punya teladan, maka kata-kata kita punya kekuatan. Saya berikan contoh. Saudaraku sekalian, contoh. Ada satu ayah, ya, dia panggil anaknya udah remaja. Dan dia berkata, nak duduk di depan papi. Anaknya duduk. Saudaraku sekalian, bapaknya duduk dengan serius. Lalu bapaknya berkata, nak ingat ya, ingat nasihat papa, ya, dan sangat berharga bagimu. Ingat, jangan sekali-kali lu ngerokok. Tangannya sedang pegang rokok nih. Dia bilang anaknya, dia tunjuk anaknya. Dia pakai tangannya pegang rokok di sini. Tuh ya, ingat ya, lu jangan pernah ngerokok. Merokok itu nggak baik untuk kesehatan. Lu kalau ngerokok, perhatikan lu punya paru-paru bisa rusak. Ya, hidupmu bisa rusak, pokoknya jangan merokok. Dia sedang pegang rokok di tangan, dia nasihati anaknya jangan merokok. Atau satu ayah, dia panggil anaknya. Sini anak, sebentar lagi kamu akan jadi ya orang dewasa. Kamu udah remaja muda sekarang. Ya, papa mau kasih satu bekal untuk kamu. Ingat ya, ya, jangan pernah sentuh itu Johnny Walker. Jangan pernah sentuh itu whisky. Itu akan merusak hidupmu. Bapaknya waktu ngomong sedang tenggeng, sedang mabok. Lagi mabok, bapaknya bilang, ingat baik-baik. Dengar kata papi, jangan sentuh itu whisky. Sedang mabok. Atau engkau orang Kristen yang baik. Setiap minggu Anda ke gereja. Lalu Anda bilang sama anakmu, nah, ini papa mau kasih bekal yang luar biasa. Ingat ya, jadi orang Kristen, jangan pernah lupa baca Alkitab sama berdoa. Jangan pernah lupa itu, selalu harus ada dalam hidupmu. Tapi bapaknya, maknya nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa. Dia nasihati anaknya untuk berdoa sama baca Alkitab. Atau contoh, ya, Anda sebagai orang Kristen yang baik, lalu Anda bilang sama anakmu begitu, ingat ya nak, ya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ya, dengar, ini papa mau kasih satu nasihat yang terbaik dalam hidupmu. Sebagai anak Tuhan, kamu harus prioritaskan, dengar ya, prioritaskan, sekali lagi, prioritaskan Tuhan dan pelayanan. Ingat, ya, kamu bisa lihat kok banyak orang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Kamu mesti ingat, mesti prioritaskan Tuhan sama pelayanan. Pegang baik-baik. Tapi saudaraku sekalian, orang tuanya sendiri prioritaskan bisnis, prioritaskan pekerjaan. Perhatikan, kalau kita tidak melakukan apapun yang kita ajarkan, kita sampaikan kepada anak-anak kita,
Saya mau katakan, semua perkataan kita itu hanya kata-kata himbauan. Itu hanya kata-kata hikmat, saudaraku. Kenapa? Nggak ada prakteknya. Kalau kata-kata kita nggak ada prakteknya, nggak ada teladannya, hanya kata-kata hikmat, kata-kata himbauan, maka itu kata-kata tidak punya kekuatan. Ingat quote tadi. Jadi penting sekali ketika kita berbicara mau menjadi teladan atau bagaimana menjadi teladan, maka ya Anda mesti perhatikan harus ada praktek dari teladan kita di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengerti, saudaraku sekalian, sebuah teori akan menghasilkan kekuatan kebenaran ketika teori itu telah diuji melalui sebuah praktek nyata. Amin. Ya. Jadi saya mau katakan hari ini, untuk menjadi teladan, maka semua yang kita katakan, ajarkan dan sampaikan itu harus terlihat dengan nyata dan jelas di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudaraku sekalian, teladan adalah kekuatan kita sebagai orang Kristen. Ya. Teladan akan menjadikan hidup kita indah. Teladan adalah sebuah hal yang mendandani hidup kita sehingga kelihatan menarik. Teladan itu menjadikan kita benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan manusia. Amin. Oleh sebab itu saya rindu Anda bisa menjadi teladan di dalam kehidupan Anda. Bagaimana menjadi teladan? Ya, miliki teladan di dalam kehidupanmu yang bisa diikuti, bisa ditiru oleh orang lain. Dan miliki teladan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam perbuatan. Karena ketiga hal ini mewakili hidup kita. Dan yang terakhir tadi saya sampaikan. Ya, teladan kita itu harus ada prakteknya. Ya, jadi praktek dari teladan harus terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teladan itu bukan teori. Ya, kalau engkau memberikan nasihat yang luar biasa, ya, tetapi tidak ada teladannya, nggak ada prakteknya, itu ingat itu kata-kata himbauan, kata-kata hikmat aja. Ya, jadi jangan anggap itu teladan, tapi kata-kata hikmat, dan itu tidak punya kekuatan kalau tidak ada prakteknya. Kita tundukkan kepala, saudaraku.